Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmatnya hingga saat ini, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, tanpa terasa puasa kita tertinggal memasuki 10 hari terakhir. Tentu sebagai umat muslim sedih karena tak lama lagi puasa bulan Ramadan akan berakhir. Keajaiban yang terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya, pertama, terjadinya Lailatul Qadar yang merupakan malam diturunkannya Al-Quran dan dicatatnya di Lauhul Mahfuz. Seluruh perkara yang akan terjadi di muka bumi pada tahun tersebut, Rasulullah SAW mewanti-wanti agar umatnya memperhatikan Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir, beliau bersabda, yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar memiliki banyak makna. Sebagian ulama mengartikan malam Lailatul Qadar adalah malam mulia tiada bandingnya. Malam itu mulia karena peristiwa turunnya Al-Quran. Pendapat kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam kesempitan karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam itu. Ibnu Qutbah dalam kitab Al-Mughni mengartikan malam Lailatul Qadar sebagai malam penetapan karena Allah menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu. Lailatul Qadar adalah malam nama julukan untuk suatu malam di mana di malam itu Al-Quran diturunkan sepenuhnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus, bukan sedikit-sedikit. Itu adalah masa penurunan nuzulul Quran fase pertama. Dari malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Karena itulah saya menyarankan beberapa amalan yang tak boleh dilewatkan, terutama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tarawih. Tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Sholat tarawih terdiri dari 8 rakaat dan dilakukan secara berjamaah di masjid atau di tempat yang disediakan oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, umat muslim biasanya melaksanakan sholat tarawih setiap malam untuk meningkatkan keimanan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawih juga dianggap sebagai salah satu ibadah yang paling utama pada bulan Ramadan selain puasa dan membaca Al-Quran. Tarawih adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa keutamaan tarawih. Yang pertama, menambah keimanan. Melakukan sholat tarawih pada malam hari dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan seseorang terhadap agama Islam. Yang kedua, menambah kekhusyukan dalam sholat. Tarawih memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk memperdalam kualitas sholatnya. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Sholat tarawih juga memberikan kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah dan memohon pengampunan untuk dosa-dosa yang telah lampau dilakukan. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Tarawih dapat memberikan ketenangan dan kedamaian pada jiwa seseorang. Melalui sholat ini, seseorang bisa menghilangkan segala kegelisahan dan kesedihan di dalam hatinya. Dan yang kedua adalah tadarus. Tadarus adalah kegiatan membaca dan menghafal Al-Quran secara rutin dan teratur. Kegiatan tadarus biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Karena pada bulan ini umat Islam lebih banyak menginginkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebenarnya tadarus dapat dilakukan setiap waktu dan tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Kegiatan tadarus diharapkan dapat membantu umat Islam dalam memperdalam pemahaman dan keterampilan membaca serta menghafal Al-Quran. Tadarus juga dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Tadarus memang hal yang pasti dilakukan oleh akhir kata. Inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para sahabat dan teman-teman
sekalian mendapat manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.